Baik, kita lanjutkan ke reaksi penggaraman 2. Ini adalah lanjutan dari, nggak lanjutan juga sih, bab selanjutnya dari reaksi penggaraman 1. Jadi, reaksi yang membedakan antara reaksi penggaraman 1 dan juga reaksi penggaraman 2, kalau penggaraman 1 itu reaksinya tidak melibatkan reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi. Kalau misalnya reaksi penggaraman 2 itu dia melibatkan reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Nah, jadi kesimpulannya, reaksi penggaraman 1 dan juga reaksi penggaraman 2 itu sama-sama tujuannya itu membentuk suatu membentuk suatu garam normal, ya, garam normal ini sama-sama untuk membentuk suatu garam normal, tetapi yang membedakannya itu keterlibatan reaksi redoks di sini gitu. Nah, untuk reaksi penggaraman 2 itu dia sama, ada 5 juga, sama kayak reaksi penggaraman ke 1. Reaksi penggaraman 1 ada 5 juga kan, sama. Ini masih ada 5 ya. Nah, yang pertama itu ada logam plus asam non oksidator, logam plus asam oksidator, logam plus aqua regia, dan juga logam plus garam, serta ada logam plus air. Nanti kita belajar ya. Nah, untuk reaksi reduksi dan juga oksidasi, ya ini adalah reaksi yang melibatkan oksidasi dan juga reduksi, disebut sebagai reaksi redoks. Nah, saya kurang tahu kalian udah belajar redoks atau belum. Ini kayak di semester 2 nanti kayaknya akan belajar redoks. Jadi, tapi materi penggaraman 2 udah dari semester 1 ya, berarti gak apa-apa ya duluan ya. Ini supaya tahu aja, for your information. Jadi, FYI aja, jadi oksidasi itu adalah dia tuh yang mengalami kenaikan biloks. Jadi, misalnya dia dari 0 menjadi 2, jadi 1, jadi 3 misalnya gitu. Atau dari 1 jadi 2 gitu ya. Kalau misalnya yang reduksi itu adalah terjadinya penurunan biloks, yang dimana misalnya gini, misalnya dia dari 0 jadi min 1, atau jadi dari min 2, atau jadi min 3, atau dari 1 menjadi 0. Nah, itu sama dengan reduksi, mengalami penurunan gitu. Nah, contohnya gini nih, perbedaan antara reaksi penggaraman 1 sama penggaraman 2. Nah, ini nih kalau kita pecah FeOH. OH itu kan min ya, OH itu min ya. Min kali 3, min 3. Berarti di sini kan kita bisa lihat ini kan, Fe ini punya biloks berapa? Kita lihat dari sini dong. Maka jadi plus 3, maka jadi 0 kan. Terus harus sama dengan 0 kan? Nah, sama dengan 0. Terus di sini min 1. Nah, di sini ini kan plus, berarti ini kan plus 1. Berarti jadi 0. Terus habis itu ini min 1. Ini plus 3 karena ngeliat dari sini. Ya enggak? Nah, maka udah tuh. Terus yang ini bukan min 3 tapi min 1 ya. Enggak, min 1. Karena kita ngeliatnya dari ini ada 1, berarti kita ngeliatnya di sini. Ini kita ngeliatnya di sini. Cuma kalau dikali 3 jadi min 3 sama dengan biloksnya 0 gitu. Tapi kalau biloks aslinya dia adalah min 1 si OH itu. Terus habis itu si A2O ini kan min 2, ya kan? Oh, itu selalu min 2, ini plus 1. Ya enggak? Nah, dia mengalami perubahan biloks enggak nih misalnya? Tunggu. Misalnya dia dari plus 3, Fe-nya sama dengan plus 3, di sini juga plus 3. Terus H-nya di sini plus 1, di sini plus 1. Terus Cl-nya di sini min 1, di sini min 1. Udah. Ya kan, gak ada perubahan biloks. Nah kan, tidak terjadi perubahan biloks atau terjadinya oksidasi atau reduksi itu tidak ada di penggaraman 1 ini. Ya kan, di penggaraman 1 tidak ada. Nah, tapi kalau misalnya di penggaraman 2, misalnya nih ada Zn. Nah, kalau biloks untuk zat bebas ini atau unsur bebas itu sama dengan 0. Kecuali dia ada ionnya kayak misalnya Zn, ini FYI aja. Zn2+, maka nanti dia biloksnya adalah plus 2 gitu. Nah, ini kan 0. Terus ini Cl itu min 1, H itu plus 1. Terus ini min 1, ini plus 2, benar. Ini sama dengan 0 karena unsur bebas. Nah, dia ada nggak perubahan biloks? Ada. Di sini 0, di sini 2. Berarti ini terjadi oksidasi. Terus ini plus 1, ini 0 H-nya. Ada perubahan biloks, yaitu penurunan reduksi gitu. Nah, itu adalah yang membedakan antara reaksi penggaraman 2 dan juga reaksi penggaraman 1. Nah, untuk di sini ada istilah baru lagi nih, ada reduktor dan juga oksidator. Kalau reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Jadi, yang disebut reduktor itu adalah Zn. Kenapa reduktor? Karena dia itu mereduksi ini. Dia itu mereduksi si ini. Nah, dia itu mereduksi si H-nya, tetapi dirinya sendiri itu naik biloksnya. Paham nggak? Jadi dia itu mereduksi temennya, si H-nya, tapi dirinya sendiri itu mengalami oksidasi. Tapi dia mereduksi orang lain. Nah, sedangkan kalau misalnya oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Itu contohnya misalnya H. Nah, dia mengalami reduksi nih. Tapi dia mengalami reduksi nih H-nya. Tetapi jadi dia itu mengalami reduksi. Tetapi si Zn-nya yang mengalami oksidasi gitu cara logika ini gitu. Nah, lanjut ya. Ada di sini ada asam oksidator dan juga asam non oksidator. Kalau misalnya ada asam oksidator itu adalah asam yang dapat mengoksidasi. Asam oksidator adalah asam yang dapat mengoksidasi bilangan oksidasi tertinggi. Misalnya gini, kita punya Fe
Fe itu kan biloxnya ada plus 2 dan juga plus 3. Nah, asam oksidator ini tuh bakal mengoksidasi si plus 3 ini. Nah, kebalikannya dari asam non-oksidator. Kalau asam non-oksidator itu adalah asam yang dapat mengoksidasi bilangan oksidasi terendah. Jadi dia hanya dapat mengoksidasi ini dong. Nih, si Fe2+. Tapi bisa nggak kalau misalnya asam oksidator mengoksidasi Fe2+? Bisa, karena dia aja untuk yang kuat, untuk plus 3 aja bisa, apalagi untuk yang lemah, yang tinggi aja bisa dioksidasi, apalagi yang rendah. Kecuali si asam non-oksidator, dia nggak bisa mengoksidasi yang tinggi, karena dia bisanya cuma yang rendah, gitu. Paham ya, logikanya gitu. Nah, contohnya untuk asam oksidator itu ada HNO3 pekat, HNO3 encer, H2SO4 pekat. Kalau untuk H2SO4 encer itu dia masuknya ke non-oksidator. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, dia pasti oksidasi itu yang Fe3+. Karena itu bilox tertinggi si Fe kan. Terus kalau misalnya untuk yang asam non oksidator di sini dia semua asam selain asam oksidator, contohnya H2SO4 encer, HCl, HNO3 H3PO4 ya, selain ketiga ini nih, tiga trio ubur-ubur ini nih. Terus nah, kalau Fe dia bakal mengoksidasinya tuh yang ini, yang terendah, Fe2+-nya gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada deret volta. Nah, deret volta ini wajib kalian hafalin karena ini bakal membantu kita banget. Jadi deret volta itu adalah jadi sekumpulan logam yang disusun berdasarkan kenaikan potensial reduksinya. Gitu, nanti kalian belajar. Nah, di sini ada K, B, A, S, R, C, A, N, A, M, G, A, L, Z, N, F, E, N, I, S, N, P, B, H. Ini H ini sebagai petanda aja. C, U, H, G, A, G, P, T, A, U. Cara ngapalinnya gini, kalau bapak seorang camat nanti meninggal dalam zaman penuh nikmat, senang pemberantas buta huruf, cerupuk hangus, agak pahit, au, gitu. Nah, H ini cuman sebagai pembatas karena dia nilai potensial reduksinya adalah sama dengan 0. Jadi sebagai standar atau sebagai patokan kita aja gitu. Jadi ini sebelah kanan, ini sebelah kanan nih. Jadi ini sebelah kanan, ingat ini sebelah kiri. Harusnya aku lurus, tapi nggak muat kan bukunya. Ini sebelah kiri H gitu. Misalnya H-nya di sini. Gitu ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri gitu. Nah, untuk notes-nya di sini adalah semakin ke kanan, maka nilainya itu semakin besar atau positif, maka mudah tereduksi. Jadi dia lebih mudah tereduksi ini, kalau ke arah kanan. Tapi kalau ke arah kiri itu maka sebaliknya gitu. Makanya di sini yang paling besar adalah AU, yang paling kecil adalah K di sini, ya kan? Gitu. Oke, kita lanjut ke reaksi pertama. Nah, reaksi pertama itu ada logam plus asam non-oksidator. Nah, syaratnya, di sini ada syaratnya, perlu diingat. Ingat, ada syaratnya. Sebentar. Ada syaratnya. Yang pertama, itu adalah logam terletak di sebelah kiri H. Atau kalian bisa hafalin K sampai PB. Lihat nih, sebelah kiri itu dari K sampai PB kan. Udah. Dari kalau sampai pemberantas buta gitu. Terus abis itu, jika logam H-nya itu memiliki lebih dari satu valensi, misalnya Fe2+ sama Fe3+, maka garam yang dihasilkan itu adalah garam O. Garam O itu adalah garam dengan valensi terendah. Berarti kalau misalnya Fe yang diambil adalah garamnya yang terbentuk adalah garam Fe2 atau Fe2+, garam Fe2+ yang terbentuk gitu. Karena bilox terendahnya 2+ kan. Terus ini ada reaksinya itu adalah logam plus asam non-oksidator menghasilkan garam O, itu garam valensi terendahnya, plus hasil sampingnya adalah H2 gas. Ada tanda panah ke atasnya ya. Nah, lanjut. Ini saya contohin satu aja. Nah, misalnya ada Zn plus HCl, berarti dia kan Zn nih. Zn itu kan cuma punya valensinya satu, yaitu Zn2+ aja. Maka nanti jadi ngebentuknya adalah ZnCl2 plus hasil sampingnya adalah hidrogen dengan wujud gas. Jadi dengan panah ke atas nih, tuh. Terus habis itu misalnya ada Fe. Nah, Fe itu kan dia ada 2 valensi gitu kan. Dia ada 2 valensi. Itu ada Fe2+ dan juga Fe3+. Nah, terus direaksi sama H2SO4 encer. Nah, H2SO4 encer termasuk asam non-oksidator, maka bisa direaksikan, maka nanti menjadi FeSO4, yaitu garam O, dan hasil sampingnya adalah H2O, ada H2O, H2 gas. Terus misalnya ada Pb nih, ada Pb, gak usah lah Pb udah tau ya. Misalnya nih, ada Cu. Nah, Cu itu kan dia termasuk ada di sebelah kanan H. Maka nanti dia ini, di sebelah kanan H, terus direaksi sama HCl. Dia nggak bisa karena untuk di sebelah kanan H itu adalah syarat untuk logam plus asam oksidator gitu. Jadi dia cuma bisa dioksidasi oleh asam oksidator gitu. Makanya tidak dapat bereaksi nih di sini tulisannya gitu. Oke. Diberi penjelasan ya. Misalnya kayak Cu terletak sebelah kanan hidrogen bukan di kiri hidrogen syaratnya. Karena sebagai syaratnya nggak bisa gitu. Nah, nggak memenuhi gitu. Terus yang kedua kita lanjut ada logam plus asam oksidator. Nah, notnya di sini adalah asam oksidator, yaitu asam yang dapat mengoksidasi ke bilox tertinggi gitu ya. Semoga kedengeran, ini lagi hujan soalnya. Nah,
Nanti itu asam yang kita pakai adalah HNO3 pekat, HNO3 encer, sama H2SO4 pekat. Nah, ketiga asam ini nih, si HNO3 pekat, encer, sama H2SO4 pekat, jika direduksi, maka dia akan membentuk gas. Kalau misalnya HNO3 pekat jadi gas NO2, HNO3 encer berarti jadi gas NO. Kalau misalnya H2SO4 pekat ya jadi SO2 gitu. Nah, Nah, syaratnya di sini adalah syarat dalam reaksi kedua ini, yaitu semua logam dapat bereaksi. Jadi dari K sampai kanan H itu dapat bereaksi, tapi kanan H-nya cuma sampai Ag. Jadi dari K sampai Ag itu dapat bereaksi dengan asam oksidator, kecuali platina dengan AU atau platinum dengan AU. Nah, itu tidak dapat karena PT dan AU ini dia butuh yang lebih kuat lagi. Jadi yang dapat mengoksidasi dia yang lebih kuat lagi. Nanti dengan menggunakan aqua regia atau air raja gitu, dengan komposisi tertentu lah. Dia dapat bereaksi gitu. Nah, garam yang dihasilkan pada reaksi kedua ini dengan asam oksidator adalah garam dengan garam I atau garam yang bervalensi tinggi gitu. Nah, misalnya kayak Fe, berarti Fe-nya yang kita hasilkan adalah Fe3+ gitu ya, paham ya? Nah, terus berarti ini reaksinya adalah logam plus asam oksidator, maka akan menghasilkan garam I dan H2. Kemudian ada hasil sampingan lagi nih. Kalau tadi kan cuma H2 gas aja, tapi di sini ada hasil sampingnya, yaitu ada air. Ada air sama ada H2O sama gas sesuai dengan asam oksidatornya yang dipakai. Misalnya NO2, ada NO, ada SO2 gitu ya. Terus abis itu contohnya di sini misalnya ada Cu. Cu direaksikan sama H2SO4 pekat, bisa dong, karena udah memenuhi syarat nih keduanya. Kita reaksiin, maka jadi CuSO4. Enggak. Karena Cu itu dia punyanya Cu plus sama Cu2+ ya kan. Berarti 2+ jadinya, terus tambahin H2O, tambahin karena dia pakai H2SO4 pekat, maka nanti hasil samping gasnya itu SO2 gas. Untuk yang lainnya sama ya, ke bawahnya sama. Terus, nah ini untuk penyetaraannya ini emang agak unik dibandingkan dengan reaksi penggaraman ke 1. Kalau misalnya reaksi penggaraman 1 itu tinggal penyetaraan reaksi biasa, tapi kalau misalnya reaksi penggaraman 2 ini dia butuh perlakuan khusus dengan Onasen. Nah, Onasen ini adalah O radikal bebas gitu ya. O radikal bebas biasanya kan kalau O radikal atau O bebas. Jadi kalau misalnya O di alam itu kan dia berbentuknya itu adalah O2. Tapi kalau Onasen ini adalah O aja. Karena di sini kita gunakan untuk memudahkan kita dalam penyetaraan reaksi gitu. Karena nggak bisa sembarangan untuk di reaksi penggaraman 2 ini. Karena kalau pakai cara yang biasa nanti malah nggak setara-setara, maka kita gunakan bantuan Onasen ini. Nah, untuk penyetaraan reaksi antara logam plus asam ini agak sulit ya. Nah, cara penyetaraannya yang pertama yaitu buat penguraian asam oksidatornya. Misalnya kita menggunakan H2SO4 pekat, maka menjadi H2O plus SO2 gas dong. Nah, terus abis itu kita buat reaksi antara logam plus asam oksidatornya, yang dimana kita dapat menghasilkan garam I dan H2O aja. Jadi kan kalau tadi kita ngereaksi ini tuh sampai ngehasilin si gas asamnya ya, gas dari asam oksidatornya, tapi kita nggak pakai di sini. Kita untuk menyetarakan kita nggak pakai gas asam oksidatornya, jadi kita hanya menggunakan sampai dari menghasilkan garam I sama H2O aja. Nah, misalnya Cu plus H2SO4 pekat. Nah, nanti dia menghasilkan garam I-nya sama H2O aja. Formatnya seperti ini ya. Terus abis itu kita susun deh dua-duanya gini. Kita susun. Nah, udah nih. Terus abis itu kita tambahin Onasen di ruas yang kekurangan O. Nah, di sini kan ada 4 ya. Nah, di sini ada 2 tambah 1 3 kan. Di sini ada 3. Maka di sini kita tambahin Onasen supaya jadi 4. Nah, kan dia kurang O-nya kan. Terus sini ada 4, di sini ada 4, di sini ada 5. Maka kita tambahin di sini 1 Onasen. Kalau 1 nggak usah ditulis ya. Kecuali misalnya nambahin 2 Onasen berarti 2 ON. Kalau 3 ON. Terus kalau 1 mah udah ON aja gitu ya. Boleh sih ditulis asal ya supaya kalau kamu biar nggak bingung gitu ya. Tapi kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Nah, udah nih, udah setara kan? Udah setara nih. Ternyata O-nya cuma 1, ON-nya cuma 1. Berarti coret-coret. Nanti kita ini deh, turunin semua. Cu turun. H2SO4 ada 2 kan? Berarti kita tulis 2 H2SO4. Terus habis itu CuSO4 sama H2O-nya ada 2. Berarti 2 H2O. Terus habis itu kita tulis SO2-nya kita turunin. Udah setara deh reaksinya. Terus kita lanjut. Ini kalian bisa coba di rumah ya, yang Ag plus HNO3 encer, terus Hg plus HNO3 pekat, dan lain sebagainya. Ini kalian bisa cobain. Nah, kita lanjut ke reaksi ketiga, itu ada logam plus aqua regia. Nah, ada aqua regia atau air raja. Nah, jadi aqua regia atau air raja ini adalah campuran yang kuat gitu ya untuk logam seperti PT atau AU atau emas gitu. Jadi makanya kalau emas tuh nggak bisa sembarangan pakai asam, maka dia harus pakai campuran antara aqua regia ini. Jadi aqua regia ini adalah campuran dari 3 bagian HCl pekat sama 1 bagian HNO3 pekat. Jadi kalian kalau di lab gitu ya, kalau bikin aqua regia gini tuh misalnya misalnya HNO3 pekatnya itu 30 mili, berarti nanti si HCl-nya itu kalian tambahin 90 mili karena 3:1. Nanti kalian belajar tentang konsentrasi kayak gini deh. Nah,
Lanjut, nah logam plus aqua regia itu jadi reaksinya adalah di sini logam plus aqua regia plus garam I plus H2O sama dengan NO. Nah, dia ini apa namanya? Dia menghasilkan garam I. Nah, garam I-nya itu adalah spesifiknya adalah garam klorida. Nah, terus abis itu dihasilkan lagi H2O sama hasil sampingnya adalah NO gas. Jadi kalian udah pasti nih formatnya kayak gitu. Nah, syaratnya yaitu semua logam tanpa kecuali. Jadi dari K sampai AU gitu ya. Karena PTAU juga termasuk nih. Tapi pada reaksi aqua regia, nah dihasilkan garam klorida dengan valensi logam tertinggi. Jadi garam I, garam klorida I. Jadi garam klorida yang memiliki valensi tertinggi. Misalnya di sini ada Fe ditambah aqua regia. Aqua regia tadi kan dia komposisinya 1:3. Maka nanti yang ditulis berarti Fe direaksikan sama aqua regia. Aqua regia ini kan komposisinya segini kan? Ya kan segini kan? Segini nih. HNO3 plus 3HCl nanti menghasilkan garam klorida I karena Fe yang tertinggi itu adalah 3+, maka jadinya FeCl3 bukan FeCl2. Nah, terus habis itu tambahin H2O, tambahin gasnya NO. Nah, untuk menyetarakan reaksi pada reaksi ketiga ini dengan apa namanya? Dengan aqua regia, maka kita bukan menggunakan onasen lagi karena garam yang kita hasilkan bukan apa namanya? Garam yang kita hasilkan bukan garam bukan garam biasa lagi tapi garam klorida dan valensinya tertinggi gitu. Maka kita spesifikkan garamnya klorida, maka kita menggunakan Cl Nasen supaya untuk memudahkan kita dalam dalam menyetarakan reaksi. Dan Cl Nasen ini adalah Cl bebas. Jadi Cl radikal atau Cl bebas. Tapi kan kalau Cl di alam itu kan Cl2 berbentuknya ya. Tapi di sini karena untuk memudahkan kita sama seperti onasen, maka kita menggunakan Cln gitu. Nah, pertama cara penyetaraannya ini mirip-mirip sih tapi agak beda sedikit. Nah, yang pertama yaitu buat komposisi aqua regia. Nah, yang pertama kita buat komposisi aqua regia itu dengan cara HNO3 plus 3HCl kan, 1:3 atau 3:1. Si HCl-nya 3, ingatannya HCl-nya pasti 3, HNO3-nya 1. Terus abis itu tambahin H2O, NO plus 3ClN. Kenapa 3ClN? Karena di sini kan di ruas kanan ada 3 kan Cl-nya. Berarti di sini ada 3 juga Cln-nya gitu. Terus abis itu yang kedua buat reaksi pembentukan logam menjadi garam klorida gitu. Note-nya bebas ini, tapi harusnya logamnya ditulis duluan. Tapi kalau nggak ditulis juga nggak, kayak disalahinnya nggak fatal gitu. Kesalahannya cuma salah penulisan, kecuali kalian kan harusnya nulisnya di kiri, di ruas kiri, tapi kalian nulisnya di ruas kanan, itu baru salah. Salahnya sangat fatal. Tapi kalau misalnya kalian di ruas kanan tapi nulisnya CLN dulu itu nggak apa-apa gitu. Tapi lebih baik Fe-nya dulu, logamnya duluan gitu. Nah, di sini ada Fe, kita reaksi ini kan Fe. Terus kita pengen buat dia jadi FeCl3 kan karena garam klorida I gitu. Maka di sini kan di ruas kanannya ada 3Cl, berarti di sini ada kita tambahin 3Cln gitu. Nah, ini udah setara nih. Baru kita masukin langsung komposisi si aqua regianya sama si reaksi pembentukan garam I-nya. Terus nanti kita coret-coret si Cl Nasennya ini yang kan kelihatan ya. Terus abis itu kita turunin jadi Fe plus HNO3 plus 3HCl plus FeCl3 plus 2H2O plus NO. Nah, udah setara deh gitu. Sorry ya, semoga kedengaran ya suaranya, ini hujan teman-teman. Nah, untuk catatan tambahan, nah walaupun si PT sama si AU tuh bisa dengan aqua regia, tapi dia itu agak sedikit beda gitu ya. Dia ada catatan tambahan, tapi ini nanti teman-teman bisa cobain di rumah. Ag plus aqua regia. Agak beda karena dia itu membentuk suatu garam kompleks. Nah, ini yang kemarin kita udah bahas ya di bab garam, sedikit kita bahas. Nah, jadi karena reaksinya itu menggunakan HCl pekat gitu ya, HCl pekat dan juga berlebih, maka garam yang tadinya udah kebentuk nih garam klorida, tapi karena berlebih si HCl pekatnya, maka dia bereaksi lagi membentuk suatu garam kompleks nih gitu. Membentuk garam kompleks gitu untuk si platina sama emas atau AU. Nah, contoh reaksinya gini, misalnya PT plus aqua regia. Nah, di sini kita tulis ini langsung direaksikan aja ya. Pas direaksiinnya. Nah, HNO3 kita tulis dulu komposisi si aqua regia. Oke, formatnya udah selalu begini, kalian bisa hafalin. Terus abis itu kita reaksiin lagi pembentukan garam klorida PT gitu ya, garam klorida I untuk PT. Udah jadi kan PTCl4 karena PT itu kan plus 2 plus 4. Jadi plus 4 yang garam I-nya, garam valensi tingginya. Terus abis itu kita reaksi ini kali 4 kali 3 gitu kan. Terus jadilah segini nih, segini kan. Nah, udah kan. Terus abis itu ya kita kita kali, terus abis itu ini kita kali kan, udah dikali nih. Nah, setelah itu kita reaksiin lagi si PTCl4-nya ini karena pakai HCl yang berlebih. Karena ini kan HCl berlebih, jadi direaksiin lagi sama HCl-nya. Maka nanti membentuk suatu garam kompleks
1 garam kompleks. Nah, PTCl6. Maka nanti tinggal dicoret-coret nih si PTCl4 dicoret. Bentar. Betul coret, di sini coret, CLN dicoret, di sini coret. Maka nanti akan menghasilkan ini. Oke. Dan ini reaksinya sudah setara. Yeay, udah setara. Nah, terus untuk yang AU ini sama aja reaksinya, karena dia akhirannya akan membentuk HAUCl4. Nah, kalian bisa terpisah kayak tadi nih, karena ini aku kan membuat penjelasan ya biar jelas gitu ya kenapa bisa kayak gini-gini. Nah, kalau yang AU ini bisa kalian langsung jadi reaksiin tiga-tiganya. Apa sih reaksiin tiga apa ya? Langsung tiga-tiganya gitu kalian reaksiin. Pertama, kalian ini ngebentuk dulu kan komposisi si aqua regianya, terus abis itu kalian kalian ngebentuk si garam klorida I dari AU, terus abis itu si si garam AU klorida I-nya itu kalian reaksiin sama HCl yang berlebih, maka membentuk suatu garam kompleks. Nah, ini kan udah setara semua nih ya kan koefisiennya, tinggal kalian coret kan CLN sama CLN, AuCl3 sama AuCl3. Nah, nanti kalian dapat menghasilkan ini. Nah, udah deh. Nah, ini baru part 1. Nanti untuk logam plus garamnya kita bahas di part 2 nya, karena baru belajar sampai yang part 1 ini nih, sampai logam plus aqua regia. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih semuanya.